Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini, terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan sebuah hal yang bermanfaat tentunya untuk adik-adik khususnya yang masih SMP dan juga masih SMA yang kesulitan di dalam membagi waktu. Namun ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang, dan jika kenal maka bisa saling menyayangi. Oleh karena itu, mewakili kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Theo Renaldina Baban, bersama dengan rekan saya, Natania Rema dan juga Tiofani Jevanska. Kami dari Angkatan 2019 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan. Di dalam mission service kali ini atau misi melayani kali ini, kami sangat bersuka cita karena bisa mengangkat sebuah topik yang ingin kami bagikan kepada adik-adik sekalian. Dan topik tersebut adalah an effective and productive 24 hours atau 24 jam yang kita miliki, gimana sih caranya agar efektif dan juga produktif. Teman-teman atau adik-adik sekalian pasti tahu dong apa yang dimaksud dengan efektif dan juga produktif. Ya, benar sekali. Efektif adalah ketika kita bisa menggunakan sumber daya yang kita miliki dengan begitu seksama. Dan juga produktif adalah ketika kita bisa menghasilkan sesuatu dengan efisien. Jadi, efektif dan produktif di sini merupakan goals yang sangat penting untuk diraih oleh seorang generasi muda. Kami, saya, Rema dan Fani, juga awalnya sangat bergumul dengan memanfaatkan 24 jam yang kami miliki. Namun kiranya melalui video ini, teman-teman semua dan adik-adik bisa melihat pertumbuhan yang kedepannya semakin progresif. Kita bisa melihat kemurahan Tuhan melalui kemampuan kita di dalam memakai 24 jam yang kita miliki. Jadi, selamat menyaksikan slide berikutnya. Teman-teman dan adik-adik, tahu nggak sih, di dalam satu hari terdiri dari 24 jam, 1440 menit, dan 86.400 detik. Wow, sebenarnya kalau dihitung-hitung, waktu yang Tuhan berikan kepada kita di dalam satu hari cukup panjang ya, kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Namun kita sering mengeluh, aduh ini kok cepet banget, hari berlalu padahal kerjaanku belum selesai, tugasku belum selesai. Yang perlu dipertanyakan adalah bukan tentang waktu yang Tuhan berikan kepada kita. 24 jam harusnya cukup untuk menjadi seseorang yang produktif. Nah, teman-teman dan adik-adik, sekarang pertanyaannya adalah, how should we make an effective and productive 24 hours? Gimana sih kita bisa menggunakan 24 jam kita agar menjadi 24 jam yang efektif dan lebih produktif? Di dalam bukunya, John Zeratsky membahas hal ini dengan begitu detail, dalam bentuk cerita, dalam bentuk teori, dan tentunya mengajak kita untuk menggunakan 24 jam kita lebih efektif dan lebih produktif. Mari kita lihat apa yang John Zeratsky katakan tentang topik ini di dalam bukunya. Untuk memiliki hari yang produktif dan juga efektif, ada 4 steps yang bisa kita lakukan, yaitu highlight, laser, reflect, dan juga energize. Keempat steps ini dapat kita lakukan secara berulang-ulang agar hasil yang kita terima semakin maksimal. Lalu, apa saja pengertian dari keempat steps ini? Yuk kita simak terus videonya. Step pertama, highlight. Ketika mengingat kembali hari-hari kalian, aktivitas atau pencapaian, atau momen apa yang ingin kalian nikmati, itu adalah highlight. Memilih highlight memberi kalian kesempatan untuk proaktif tentang cara kalian menghabiskan waktu, alih-alih membiarkan teknologi atau orang lain yang mengatur agenda kalian. Ada 3 cara yang dapat kalian coba dan lakukan untuk memilih highlight. Yang pertama adalah urgency. Jika kalian memiliki sesuatu
yang benar-benar positif harus dicapai hari ini, jadikanlah itu sebagai highlight kalian. Contohnya seperti menyiapkan dan memasak makan malam sebelum teman-teman kalian datang. Yang kedua adalah kepuasan atau satisfaction. Gunakan highlight kalian untuk memutus siklus suatu hari nanti. Adalah beberapa contoh highlight yang memuaskan atau satisfaction. Selesaikan proposal untuk proyek kerja yang baru kalian sukai tentang membaginya dengan beberapa rekan terpercaya. Kemudian, cari tahu tujuan liburan keluarga Anda berikutnya. Dan yang lain, buat konsep 1500 kata dari bab berikutnya dalam novel kalian. Yang ketiga adalah kebahagiaan atau joy. Segala macam highlight dapat memberi kalian kegembiraan. Berikut adalah beberapa contoh dari kegembiraan itu. Yang pertama, pergi ke pesta pindah rumah temanmu. Yang kedua, menguasai lagu baru. Dan yang ketiga, makan siang yang menyenangkan dengan rekan kerja kalian yang lucu. Step kedua, laser. Ketika kalian masuk dalam step ini, perhatian kalian akan terfokus pada masa kini seperti laser. Sinar bersinar pada target. Kalian mengikuti arus, terlibat penuh, dan tenggelam dalam momen. Saat kalian fokus pada laser kalian, rasanya luar biasa. Ini adalah hasil dari memilih secara proaktif. Apa yang penting bagi kalian? Kata laser mungkin terdengar intens, tetapi jika kalian memilih highlight dan membersihkan waktu, tidak harus ada yang sulit atau rumit tentang hal itu. Ketika kalian melakukan sesuatu yang Anda pedulikan dan memiliki energi untuk fokus, mode laser akan muncul begitu saja. Tahap ketiga adalah energize. Tahap ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita menjadi bijak dalam memakai energi yang ada di dalam tubuh kita untuk melakukan prioritas dan highlights yang sudah kita tentukan pada hari itu. Tentu saja dengan tidak menghabiskan energi melakukan hal-hal yang tidak efektif apalagi produktif seperti hanya rebahan atau hanya seharian scroll sosial media yang tentu saja tidak sesuai dengan highlights atau prioritas dalam mengejar efektivitas dan produktivitas manajemen waktu kita. Sangat penting juga bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan otak dan juga tubuh kita untuk menjaga energi agar bisa tetap fit dalam mengerjakan setiap prioritas yang sudah kita lakukan, yakni dengan makan makanan yang sehat dan juga beristirahat yang cukup. Karena kita membutuhkan banyak sekali energi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tahap keempat atau tahap yang terakhir adalah reflect. Pada tahap ini kita akan dibawa untuk kembali berefleksi tentang kegiatan kita selama satu hari ini. Apakah sudah efektif dan produktif penggunaan waktu dan energi kita ataukah belum? Tahap refleksi ini sangat membantu kita untuk melihat kembali setiap strategi yang kita gunakan dalam penggunaan waktu dan energi kita apakah sudah efektif atau belum. Jika belum, maka kita bisa memperbaikinya supaya ke depannya waktu dan energi yang kita pakai juga akan semakin efektif dan produktif. Jika sudah, maka kita bisa memakai kembali strategi tersebut supaya penggunaan waktu kita juga semakin efektif dan produktif. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak karena sudah menonton video kami. Kami harap penjelasan kami yang penuh dengan kekurangan ini bisa membantu teman-teman